حمدا شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, limpahan karunia, hidayah, inayah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada setiap hambanya kesempatan untuk bisa belajar, memberikan kepada setiap hambanya pilihan untuk memilih di jalan mana dia akan berjalan di muka bumi ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan perjuangan beliau bersama keluarganya, bersama para sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya persaudaraan di bawah naungan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kok pelajaran atau pelatihan mungkin, pelatihan pada sore hari ini, alangkah baiknya apa yang sudah tersedia hendaknya disantap terlebih dahulu seperti itu. Maka kami persilakan dari yang paling ujung sana, silakan diambil dulu snacknya, dibawa ke tempat duduknya. Monggo silakan. Jangan sampai teriang-iang selama pelajaran. Duh, pegangi ngawe-awe gitu, jangan. Ya, pisangnya kok Mbak, sini Mbak. Silakan diambil dulu, boleh silakan. Dua-dua kalau malu. Lah, sama malu, Mbak. Oke, silakan. Nanti ganti-gantian ya. Dan sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, saya juga ingin berkenalan terlebih dahulu dengan seluruh peserta, dan harapannya apa yang saya sampaikan pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya dan juga memberikan keberkahan di dalamnya, sehingga kita yang hadir pada sore hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke. Saya ingin perkenalan dulu dari yang putra dulu. Nah, ini mumpung yang putra ada bapaknya, ada anaknya, ada mas-mas. Saya panggil semuanya teman-teman ya. Sekalipun ada yang ibu-ibu, ya. Ada yang bapak-bapak, ya. Ada yang anak kecil. Nah, saya panggilnya teman-teman agar lebih akrab kita. Ngaten nggih Mas? Mboten napa-napa to? Nggih. Baik. Dari yang sebelah sana dulu, monggo Mas sinten asmine? Ya, nama aja cukup. Atau nama sama asal dah. Nama sama asal. Baik, perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Haris, bisa dipanggil Haris. Asal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Masya Allah. Jauh dari Ponorogo. Ya. Kuliah atau apa Mas? Kuliah di sini. Semester Akhir. Masya Allah. Jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Jurusan anestesi. Oke, stop. Selanjutnya Mas siapa? Silakan. Baik Ustaz, nama saya Khairul Yantoma, asal dari Medan, domisili Kabupaten Pendiri Kumis, Medan. Masya Allah, jurusan ilmu hadis. Masya Allah. Saya sepertinya salah tempat. Mas seperti. Monggo, bapaknya dulu. Bapaknya, nggih, monggo. Dari Sleman. Sleman pun di Pak. Oh, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Putranya? Dava Arya Yuda. Oke. Sleman. Satu rumah sama bapaknya. Oh iya. Bagus. Saya takutnya beda rumah, Pak. Boleh digeser mic-nya?
ke sebelah kiri. Baik, monggo. Alda. Oh, Abel, sorry. Oh, jauh sekali. Semester berapa Mbak di sini? Jurusan? Wah, psikologi. Psikologi, Mas. Selanjutnya. Wah, jauh sekali. Ini kayak nggak ada orang Jogja ya di sini. Saya sendiri, Ustaz. Wah, bapak sama anaknya sendiri. Oke, kuliah Mbak di jurusan? Oh, anestesi. Masnya Unisa juga? Saya UIN. Oh, UIN. Oke, selanjutnya. Biasa dipanggil Wati. Dari Nusa Tenggara NTB, Masya Allah. Saya punya banyak sekali teman yang punya kuda di sana, Pak. Iya. Kok bisa kuda di sana liar, Pak? Ini pertanyaan yang masih pengen saya tahu, harus ke sana nih sepertinya. Oke. Semester berapa, Mbak? Di jurusan? Oh, Masya Allah. Oke, silakan selanjutnya. Oke. Ibu silakan. Assalamualaikum, nama saya Maya. Ini saya dulu kuliah di gitu aja ya biasa. Boleh silakan. Saya dulu kuliah di komunikasi UGM angkatan 2007. Tuh, anak Ilkom juga ini. Oke. Silakan sampingnya. Di mana kampusnya? Oh, Unisa. Jurusan? Oh, sama Mbak Wati ya. Oh, kok Mbak Wati, Mbak Sinten? Warda. Psikologi tahu tadi, Mbak Warda. Psikologi siapa? Astagfirullahaladzim, Mbak Abel. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dari Jawa Barat. Saya semester 5 prodi psikologi. Wah, anak psikologi banyak ternyata di sini. Oke. UNY. Oh, berarti dominannya anak Unisa berarti di sini. Oke, terima kasih. Baik. Hari ini kita akan sedikit belajar apa yang mungkin akan kami sampaikan pada sesi yang pertama ini adalah hal yang mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah ada yang belajar, sebagaimana yang sudah ada di flyer yang sudah tertera. Yang belum ngambil snack boleh ngambil dulu, Mbak. Aja mau skip dulu, break dulu makan. Ambil, silakan diambil dulu. Monggo. Yang belum ngambil diambil dulu. Jadi sesi yang pertama ini, di minggu yang pertama ini kita akan belajar yang namanya Ismul Isyarah. Ismul Isyarah itu apa? Akan kita pelajari di slide-slide selanjutnya. Dan saya mengambil beberapa rujukan, termasuk diantaranya adalah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha li Dr. Fadilatul Syekh Abdul Rahim, dan juga ada beberapa buku termasuk diantaranya juga Baina Yadik. Tapi sebelum itu, ada yang pernah belajar bahasa Arab belum sebelum ini? Online pernah, Bu? Oh, Masya Allah. Yang offline? Inilah. Yang offline? Belum. Rata-rata online, Mas. Oh, Mondok di mana dulu? Di Medan. Oh, di Medan. Oke. Berarti insya Allah sebenarnya hampir semuanya atau sebagian besar sudah sedikit mengenal tentang apa itu bahasa Arab. Sehingga apa yang pernah menjadi motivasi saya sendiri untuk belajar bahasa Arab adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, nisfuddin hadhil lughah hiya nisfuddin.
setengah dari agama ini akan dimiliki seseorang tatkala dia memahami bahasa ini atau bahasa Arab. Karena apa? Kenapa kita penting sekali harus belajar bahasa Arab, teman-teman? Karena ternyata bahasa Arab ini merupakan salah satu bahasa dari banyak sekali bahasa yang ada di dunia yang memiliki ragam cara belajarnya dan juga ragam cara bagaimana kita menuturkannya. Berbeda dengan beberapa bahasa yang banyak dari mereka merupakan bahasa-bahasa serapan. Contohnya apa yang kita biasa ucapkan atau menggunakan komunikasi seperti biasa adalah bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia sendiri memiliki bahasa resapan atau serapan. Tapi bahasa Arab tidak ada di dalamnya bahasa serapan. Bahkan banyak bahasa itu menyerap dari bahasa Arab. Karena kemurnian bahasa inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an menggunakan salah satunya adalah konteks menggunakan bahasa Arab. Baik. Ismul isyarah. Kita akan belajar tentang ismul isyarah. Kenapa saya kemarin minta Ustaz Zul untuk teman-teman membawa buku? Karena nanti goalsnya, harapan saya di pertemuan keempat nanti saya pengen cek bukunya satu persatu. Jadi saya harap tidak ada buku yang campuran. Boleh binder, silakan binder, nggak apa-apa. Tapi dengan harapan catatan itu tidak ada yang dioret-oret dengan pembahasan ilmu yang lain. Sepakat? Sepakat nggak? Oke, nggak apa-apa. Dengan buku yang ada sekarang nggak apa-apa. Kalau mau nanti di pertemuan kedua pakai buku baru disalin boleh. Tapi khusus untuk pertemuan hari ini silakan dicatat. Dan nantinya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Tapi saya yakin insya Allah apa yang akan kami sampaikan nanti mudah dipahami dan juga insya Allah mudah untuk diajarkan. Karena nanti di pertemuan kedua, karena ismul isyarah itu nanti akan membahas dua hal, termasuk diantaranya adalah, nanti jangan spill dulu. Kita akan banyak prakteknya. Nah ini mumpung yang cowok ada Mas siapa tadi? Dafa sama Mas Khair. Itu nanti bisa tandeman 1, 2, 3, 4. Nah pas. Jadi nanti kita akan banyak interaksi dengan satu dengan yang lainnya. Ya, bentuknya seperti apa kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Hari ini saya ingin lebih mengenal dulu teman-teman dan juga ingin sedikit mengenalkan apa yang kita akan bahas pada sesi hari ini. Baik, ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Ismul isyarah itu kita akan membahas di dalamnya 4 hal. Yang pertama adalah mengetahui definisi ismul isyarah itu sendiri dan juga fungsinya. Dan yang kedua adalah mengenal pembagian ismul isyarah. Yang ketiga, mengenal ismul isyarah lil qarib, memaknai, memahami makna dan kaidah penggunaannya. Dan yang keempat adalah ini kita akan bahas di pertemuan minggu depan insyaallah, adalah mengenai ismul isyarah lil ba'id, memahami makna dari ismul isyarah lil ba'id itu sendiri dan juga kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Baik, ini ada salah satu definisi yang sudah kami terjemahkan. Yang pertama adalah definisi ismul isyarah. Ditinjau dari segi bahasa, ismul isyarah terdiri dari 2 kata, yakni ism dan isyarah. Ism atau isim sudah kita ketahui bahwasanya maksud atau tujuan kata itu adalah menunjukkan satu benda atau sesuatu, entah itu yang bernyawa atau itu tidak bernyawa. Sedangkan isyarah berasal dari kata fi'il asyara yushiru, yang artinya menunjukkan, ya. Menunjukkan di sini konteksnya banyak sekali.
Bahkan kalau kita mau kerucutkan lagi, konteksnya hanya tinggal dua nantinya. Lafaz isyarah merupakan ism masdar dari asyara yushiru isyaratan, dari fi'il yang tersebut. Sehingga isyarah artinya adalah penunjukan. Maka tatkala kita dulu mungkin di zaman Orde Lama Orde Lama, ada yang masih sudah lahir di Orde Lama. Dulu kita mengenal bagaimana cara orang-orang dulu mengenalkan benda-benda, termasuk diantaranya dengan menggunakan ismul isyarah ini kalau di dalam bahasa Arab. Dan cara ini dulu dikenal dengan ilmu titen, jadi niteni gitu. Nah, caranya bagaimana? Kalau menggunakan kalimat atau kata yang menunjukkan benda itu dekat, suka kita menggunakan kata ini di dalam bahasa Indonesia. Kemudian apabila kalimat atau sesuatu benda yang kita lihat itu cukup jauh, kita akan menggunakan kata itu. Maka ismul isyarah ma yadullu ala muayyanin biwasitatin isyaratin hissiyatin bil yaddi wa nahwiha. Tadi yang slide sebelumnya sudah selesai kan nyatetnya? Ada yang belum? Wah, ini harus gitu. Tulisan calon Bu Bidan tadi misalnya kayak Bu Bidan ya? Nah, Bu Bidan kayaknya harus cepat nggak sih kalau nulis? Nah, nanti insya Allah kita akan share materi ini juga di grup. Ada grupnya nggak? Ada grupnya, Ustaz? Oh, oke. Teman-teman insya Allah nanti bisa kita akan sharekan materi ini. Tapi sebagaimana kata ulama mengatakan, ilmu itu harus tertambat dengan cara menulis. Semakin kenceng teman-teman menulis, semakin banyak tulisannya, maka semua ilmu yang kita dapatkan akan lebih mantap dan lebih maksimal. Kalau kita tidak menulis dengan cara misalnya hafalan, Ustaz, cukup Ustaz, saya paham kok sekilas tentang apa yang kita pelajari hari ini. Tapi tatkala kita ingin mengulangnya lagi dan tidak ada tulisannya, tidak ada catatan kita sendiri, maka kita akan ada rasa yang tidak nyaman. Kalau dulu saya bahkan diminta oleh Ustadz waktu kami mondok, karena dulu saya pribadi yang sangat lambat dalam menghafal. Suatu hari, ini sedikit intermezzo, suatu hari beliau mengatakan, coba kamu sebelum setoran, sebelum menghafal, tulis dulu satu halaman yang ingin kamu hafal. Kenapa, Ustaz? Karena setiap saya lihat kamu setoran, tangan kamu tuh seakan-akan seperti ini. Sekali coba, sekali. Kalau nggak berhasil, nanti kita pakai metode lain. Qadarullah. Di halaman yang saya hafalkan itu 1-2 hari, bahkan 3 hari, saya bisa hafalkan itu tidak lebih dari 1 jam. Tapi dengan syarat ditulis dulu. Karena tatkala kita menulis, mau tidak mau kita melihat, kita sedikit membaca tanpa harus melafadzkan, dan membiasakan tangan kita, retorik kita untuk menulis kata-kata tersebut. Nah, isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu spesifik. Kalau dilihat itu, ya itu. Ini, ya ini. Dengan perantara petunjuk yang jelas dengan menggunakan tangan ataupun sejenisnya. Bahkan, ini akan keluar dari sedikit konteks, tapi mungkin teman-teman pernah punya teman yang menunjukkan sesuatu itu tanpa menggunakan tangan atau tongkat atau apa, tapi hanya dengan menggunakan. Pernah ada yang seperti itu? Itu juga dinamakan ismul isyarah. Karena apa yang spesifik dia inginkan dilihat oleh teman-temannya yang lain, itu dia perantarakan dengan ujung matanya, atau bahkan dengan ujung lidahnya, ujung bibirnya. Nah, maka tatkala kita menggunakan apapun isyaratnya, apapun bentuk dan jenisnya, entah itu menggunakan tangan, bahkan
menggunakan anggota badan yang lain, maka kita namakan hal tersebut adalah memberikan isyarat atau mengirimkan isyarat. Maka di dalam bahasa Arab disebut ismul isyarah. Ismul isyarah artinya juga merupakan kata tunjuk yang digunakan menunjuk sesuatu dalam bahasa Arab, baik itu benda, orang, tempat maupun waktu. Contohnya seperti apa Ustaz? Contohnya misalnya kalau yang jarang kita pergunakan tapi sering kita dengarkan di setiap lagu-lagu, biasanya kalau yang suka mendengarkan lagu atau yang sering menulis, yang suka sekali menulis, itu ada alur maju, alur mundur, atau latar tempat yang mengharuskan kita untuk apabila ingin membaca lagi atau tatkala kita ingin menunjukkan tempat itu, kita harus menggunakan isyarah. Contoh waktu, kemarin itu, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada tambahan seperti itu. Lusa kemarin itu, atau misalnya benda, meja ini, kalau bentuknya adalah orang yang hidup, mas yang itu, mas yang ini, maka disebut dengan ismul isyarah. Nah, tadi di awal saya sudah sempat memberikan sebuah statement bahwasanya bahasa Arab ini sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa unik salah satunya. Bahasa Arab ismul isyarah terletak pada variasi yang sesuai dengan beberapa faktor. Di antaranya jarak yang nanti kita akan bahas, juga jenis kelamin atau gender yang di dalam bahasa Arab sangat umum sekali kita membedakan kata ganti ini atau domir ini atau kata tunjuk ini kepada siapa kita menunjuknya. Apakah kepada seseorang yang bergenre perempuan atau laki-laki, atau benda yang memiliki sifat perempuan atau sifat laki-laki, atau sesuatu yang mana itu punya makna di dalam bahasa Arab atau syarat-syaratnya memenuhi antara itu muzakkar atau itu muannas. Dan juga kita akan memahami ternyata konteks ism isyarah itu juga akan mengenal yang namanya mufrad dan juga musanna dan jama'. Nah, karena keunikan inilah sehingga bahasa Arab menjadi salah satu bahasa yang sangat diminati banyak orang. Bahkan bahasa Arab sendiri merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di bumi ini atau di dunia. Kalau tidak salah ratingnya masih di 3 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Termasuk di antara Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Cina. Cina itu bahasanya apa? Mandarin. Kemudian juga satu lagi saya lupa. Ada 5 yang paling banyak dan diantaranya adalah bahasa Arab ini. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah unik sekali bahasa Arab ini. Bahkan kalau kita mungkin belajar lebih dalam lagi tentang bahasa, apapun bahasanya, maka kita harus mau tidak mau akan belajar sejarahnya, kita akan belajar thaqafahnya, kita juga akan belajar keunikan-keunikan di tata bahasanya sendiri. Nah, poin penting yang akan kita bahas, yang nanti kalian harus atau teman-teman harus pahami adalah, ini kita kasih spoilernya dulu. Ismul isyarah yang pertama adalah kata tunjuk. Ismul isyarah adalah isim. Ismul isyarah adalah mabni. Mabni adalah harokatnya itu tidak pernah berubah dimanapun posisinya dia. Tapi nanti akan ada beberapa kondisi di mana ismul isyarah itu akan berubah ujungnya, tapi bukan harokatnya.
Kemudian ismul isyarah adalah membahas sesuatu yang dekat dan jauh. Dan juga ismul isyarah itu juga membahas tentang mudzakkar dan muannas. Ada satu tambahan lagi, tadi yang di slide yang belakang, kita juga akan belajar ism isyarah ini menggunakan mufrad, musanna dan jama'. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Suara saya jelas? Tertata? Kalau tidak ditata, tolong dikoreksi. Poin-poin penting ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas poin-poin selanjutnya. Karena kalau kita tidak memahami dasarnya dengan baik, maka kita juga tidak akan membangun rumah dengan pondasi atau dengan dindingnya yang baik pula. Tatkala pondasinya tidak baik, bangunan yang ada di atasnya juga tidak akan bertahan lama. Ada berapa sebenarnya macam isim isyarah? Ada yang sudah tahu? Ada berapa macam isim isyarah? Mas? Sudah tahu berapa macam isim isyarah? Enggak apa-apa Mas, gak usah malu Mas. Berapa? Hah? Belum tahu. Ada berapa, Dek? Mas Pengusut? Ada berapa macam isim isyarah? Isim isyarah terdiri dari dua macam, yaitu kata tunjuk dekat dan juga kata tunjuk jauh. Tapi kalau ditanyakan berapa, kalau ini kita katakan tadi macamnya, tapi kalau penggunaannya, pemanfaatannya, kita bisa tidak hanya kepada dua hal tersebut, karena kita juga bisa mengaplikasikannya menggunakan kalimat waktu yang nanti juga akan berubah susunan huruf-hurufnya, dan juga kita bisa membahas dengan ismul isyarah ada tempat, dan juga ada beberapa kaidah-kaidah lainnya. Tapi kita hari ini khusus 2 hari atau 2 minggu yang akan kita lalui ini tentang ismul isyarah akan membahas 2 hal saja, yaitu kata tunjuk dekat atau isyaratu lil qarib dan kata tunjuk jauh atau bisa disebut dengan isyaratu lil ba'id. Ini salah satu contohnya. Mic tadi sampai mana Mas mic-nya? Oke, nah yang megang mic yang praktek. Setelah ini boleh tunjuk temanmu Mbak, siapa boleh? Baik, di sini ada gambar buku dan juga ada gambar tangan. Tatkala kita menunjuk benda yang dekat, maka kita akan menggunakan, kalau di dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata ini. Maka di dalam bahasa Arab ada hadza kitabun, itu lil qarib. Oke, bisa diulangi bareng-bareng. Hadza kitabun. Oke. Nanti di setiap praktek saya minta semuanya dialognya atau lughahnya itu lebih ke kayak orang Arab ngomong, excited gitu. Kalau orang Arab ngomong tuh kan excitednya tinggi. Hadza kitabun. Oke. Hadza kitabun. Karir maraton ukhra. Hadza kitabun. Yang lebih semangat. Hadza kitabun. Sekarang semuanya sudah membawa buku ya. Tapi sebenarnya bukan buku sih, kurosah. Tapi nggak apa-apa. Kita ganti dengan apa yang kalian bawa saja. Silakan sentuh, kemudian diangkat. Oke, dibawa. Seakan-akan orang yang di depan antum ini, di depan teman-teman adalah orang yang ingin dikasih tahu. Ini loh buku. Gitu. Oke, sudah siap? Dipegang Mbak bukunya, diangkat. Oke, good. Hadza kitabun. Boleh berhadapan-hadapan. Ya. Nah,
Pak, kalih larene nggih jenengan. Oke. Hadza kitabun. Good. Yang lebih lantang lagi. Hadza kitabun. Oke. Sekarang beralih ke selanjutnya. Semuanya insya Allah bawa pena, ya kan? Ditirukan terlebih dahulu. Hadza qalamun. Salah. Hadza. Jangan terdistract dengan suara saya. Itu kan ada di tulisan. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Sekarang silakan pulpennya diangkat. Terus kasihkan ke temen. Contohnya misalnya gini pertanyaannya. Ini saya lupa buat percakapannya. Kita langsung saja. Temanmu nih mau pinjem pulpen. Hal 'indaka qalamun? Terus kamu bilang, hadza qalamun. 1 2 3. Kasihkan ya. Kasihkan, dikasihkan ke temannya. Hadza qalamun. Oke, bilang apa? Syukran. Ulang. Hadza qalamun. Oke, kembalikan. Oh, belum diganti. Ya, enggak ditukar. Oke. Hadza qalamun. Apakah boleh kita seperti ini? Jadi ismul isyarat tadi seperti yang kita dahulukan di awal, bahwasanya semua cara untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah sesuatu itu tidak harus dengan hanya ditunjuk, tapi juga membawa barangnya kemudian menunjukkan ke temannya, itu juga merupakan salah satu cara untuk menunjukkan barang tersebut, atau di dalam bahasa Arab disebut ismul isyarat. Kira-kira hadza ini untuk muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar itu di dalam bahasa Arab ada muzakkar dan muannas. Muzakkar itu esensinya atau gendernya adalah gender laki-laki. Sedangkan muannas itu gendernya untuk perempuan. Maka kita akan melihat di slide berikutnya ada siapa nih? Bu Guru. Oh maaf ya, tidak saya kasih harokat. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan berikan harokat untuk slide-slide berikutnya. Ini masih membahas tentang lil qorib ya. Lil qorib itu untuk sesuatu yang dekat. Oke. Semuanya insya Allah. Oh, ini profesinya semuanya guru atau ada yang tidak menjadi guru? Sorry. Mu'alim atau mu'alimah. Masnya ngajar nggak? Ngajar. Mbaknya belum kenalan. Mbak siapa namanya? Panggilannya Zulfa. Kampusnya mana? Unisa. Apa tadi? Jurusannya apa? Semester? Kebidanan? Oh sama. Satu kelas Mbak? Oh enggak. Oh satu kampus. Semester? Saya kemarin udah lulus terus sekarang lanjut lagi. S2? Iya. Oh. Itu kemarin D3 sekarang S1. Oh gitu. Oke. Baik, sekarang kita akan beranjak ke muannas atau kata ganti tunjuk untuk menunjukkan sesuatu itu adalah esensinya ada perempuannya. Salah satu cirinya, salah satu cirinya adalah di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ini. Apa ini? Ta'mar butoh. Yang mana di dalam bahasa Arab itu adalah merupakan salah satu ciri di mana kata atau kalimat tersebut merupakan esensinya perempuan. Sehingga kata yang ada di sebelumnya itu mengikuti kata berikutnya yang memiliki muatan perempuan di situ. Contohnya yang ada di belakang teman-teman semuanya. Sayyaratun. Kira-kira mobil itu bisa dipakai laki-laki atau perempuan enggak? Bisa. Semua bisa pakai. Bahkan mau angkut kambing pun bisa. Ya kan? Darajatun memiliki unsur perempuannya di situ. Tapi apakah bisa digunakan untuk semua genre? Bisa. Tapi di dalam bahasa Arab tatkala kita membuat kalimat
jumlatul mufidah, maka kita harus mengetahui kalimat ini atau kata ini kira-kira akan bermakna seperti apa, sehingga kata yang ada di sebelumnya maupun di setelahnya itu terpengaruh oleh kata tersebut. Baik, silakan diikuti. Hadhihi muallimatun. Hadhihi muallimatun. Muallimatun. Good. Yang kompak. Hadhihi muallimatun. Baik. Silakan dilihat temanmu. Dilihat temanmu. Terus nunjukin ke belakangmu. Hadhihi muallimatun. Oke? Oh, yang itu seakan-akan di sampingmu ada temanmu perempuan ya Mas ya. Seakan-akan aja, bayangin aja. Oke. Tunjukin ke belakangmu, ke sampingmu, ke depan, seakan-akan orang itu ada di dekat kalian. 1, 2, 3. Hadhihi muallimatun. Hadhihi muallimatun. Oke. Sekali lagi, hadhihi muallimatun. Hadhihi muallimatun. Baik. Mudah insyaallah. Selanjutnya, di sini ada gambar pohon. Nah, pohon ini sejatinya tidak memiliki gender atau tidak memiliki jenis kelamin apapun. Maka tatkala bahasa Arab mengatakan bahwasanya pohon itu di dalam bahasa Arab artinya syajarah, atau di dalam bahasa Arab kita sebutnya dengan syajarah, maka kata yang kita pakai adalah hadhihi, sama. Oke, silakan ditirukan. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun. Hadhihi syajaratun. Good. Sebutkan kalimat di dalam bahasa Arab yang mungkin ada yang teman yang sudah bisa. Saya pengen tahu. Maktabun itu hadza atau hadhihi? Hadza. Qalamun, oh sudah ada tadi contohnya. Nafizatun itu hadhihi atau hadza? Hadhihi. Akhar sirwalun itu hadza atau hadhihi? Hadza. Oh, sejauh ini insyaallah apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sekarang selanjutnya, kalau kita tadi sudah membahas tentang hadza dan hadhihi, maka kita akan sedikit memperluas. Karena ternyata ismul isyarah itu tidak hanya untuk sesuatu yang berakal saja atau tidak berakal saja, tapi ternyata untuk keduanya bisa dipakai. Maka kata tunjuk dekat boleh digunakan untuk menunjukkan manusia ataupun hewan, dan juga atau di dalam bahasa Arab disebut lil aqil wa ghairu aqil. Wah, ini contoh yang sangat banyak, kita skip. Good. Di sini kita akan mendapati ada 3 perubahan kata hadza. Perubahan ini manakala benda, sesuatu yang tadi akil atau ghairu akil tadi itu ada 1, ada 2, atau bahkan lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan 1000. Hadza ditujukan untuk ini laki-laki tunggal atau sesuatu yang memiliki benda, misalnya memiliki makna di dalamnya adalah unsurnya laki-laki. Dan yang kedua, berubah bentuknya mengikuti seberapa banyak
benda yang kita tunjuk. Jadi hadzani. Nah, ini kita tunjukkan untuk yang punya akal atau lil aqil. Tatkala kita mendapati kita mendapati sesuatu yang itu berakal, berarti manusia ataupun profesi ataupun jabatan ataupun sesuatu yang melekat kepada manusia, kita bisa menggunakannya kalimat ini atau kata ini. Contohnya, kita mulai dari hada. Oh, ini yang lil aqil dulu. Kemudian ini lil aqil tapi untuk perempuan. Yang tadinya dipakai untuk laki-laki, yang ini dipakai untuk perempuan. Oi, jazakumullah khair. Ini untuk perempuan, hadhihi. Kemudian ini atau dua, nih misalnya ini dua nih, ya. Menjadi hatani. Dan kalau misalnya lebih dari dua, teman-teman semua misalnya ini haulai. Oke, kita mulai dari ini. Silakan diikuti. Hadza. Hadzani. Haulai. Sekali lagi. Hadza. Hadzani. Haulai. Oke. Kemudian selanjutnya hadhihi, hatani, hatani, haulai. Sekali lagi, hadhihi, hatani, haulai. Oke. Kita masuk ke contoh. Ini adalah salah contoh untuk misalul aqil. Contoh untuk yang punya pikiran atau bisa berpikir, yakni manusia. Di sini ada contoh satu murid laki-laki dan juga ada murid comel di sini. Hadhihi thalibatun. Ini murid perempuan. Silakan diikuti. Hadza talibun. Hadhihi talibatun. Hadza tullab. Hadza talib. Hadhihi talibatun. Oke. Hadza seperti yang tadi kita sampaikan dipergunakan untuk satu atau tunggal yang memiliki esensi atau makna di dalamnya adalah laki-laki. Wabil khusus adalah apabila sesuatu yang kita tunjukkan itu atau kita tunjuk itu adalah orang yang berakal, bahkan sekalipun orang yang tidak berakal atau kurang akalnya misalnya, maka kita tetap masukkan ke dalam kalimat tersebut. Kemudian yang kedua adalah misalil aqil. Apabila di situ ada dua, maka kita gunakan hadzani talibani. 1, 2, 3. Hadzani talibani. Kalau untuk perempuan, hatani talibatani. Hadzani talibani. Hatani talibatani. Oke, silakan coba berikan contoh di dalam bahasa Arab. Kata atau profesi yang bisa dipakai untuk kalimat ini atau kata ini. Ada yang mau coba?
Misalnya mumarridhah bidan. Mumarridhatun itu hadhihi atau hadza? Hadhihi. Kalau mumarridun hadza. Maka kita juga akan mendapati seperti apa yang sudah saya sampaikan, tatkala profesi itu atau jabatan itu atau apapun identitas yang ada pada dirinya, melekat pada dirinya, yang memiliki esensi di situ adalah laki-laki atau perempuan, maka kita juga bisa menggunakan kata ini. Kemudian apabila misalul aqil itu lebih dari 2, kita menggunakan kata haulai. Silakan diikuti. Haulai tullabun. Sorry. Haulai tullabu. Haulai talibat. Sekali lagi, haulai tullab. Haulai talibat. Nah, ini apabila lebih dari 2. Contohnya lagi misalnya profesi apa lagi? Tabibun sa'iqun misalnya. Tabibun atau tabibatun sa'iqun. Haulai tabibat. Dan haulai sa'iquna. Wah. Oke. Kalau pakai lebih jadi gini. Di dalam bahasa Arab kita mengenal yang namanya jamak. Jamak di situ banyak sekali cirinya atau perubahannya. Di antaranya adalah jamak mudzakkar salim, muannats salim, taksir dan lain sebagainya. Dan di sini yang haulai tullab itu adalah jamak taksir. Kalau kita ubah tadi jadi sa'iquna ditambahi waw, as-sa'iquna itu jadi mudzakkar, jamak mudzakkar salim. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti alhamdulillah. Saya izin minum dulu ya. Baik. Selanjutnya kita akan tafadhol. Kalau penggunaan hadza ini sama hata ini itu untuk apa konteks? Oke. Hatani dan hataini. Hadaini dan hataini. Itu tatkala posisi hataini dan hadaini ini mansub. Jadi misalnya zahaba hataini talibataini dengan zahaba bisa, zahabat bisa. Kalau misalnya hadaini maka dia posisinya juga sama. Mansub di sini adalah perubahan dari alif mamdudah menjadi ya. Jadi hadaini, hataini itu adalah perubahan dari alif mamdudah tatkala alif ini berposisi sebagai mansub. Mansub misalnya contohnya maf'ulun bih. Fa'il maf'ul. Jadi fa'ilnya siapa? Maf'ulnya siapa? Fi'ilnya misalnya dhahaba, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah talibataini. Fa'ilnya talibataini, hataini talibataini. Dhahaba hataini talibataini. Dan juga di sini misalnya dhahaba hadaini talibain. Bisa seperti itu. Nanti kalau misalnya
ada kekeliruan atau ada kesalahan dalam syarah saya atau penjelasan saya, bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, kita akan masuk kepada tadi contohnya adalah untuk kalimat yang atau kata yang memiliki akal, entah itu bentuknya profesi atau pribadi, bahkan nama pun bisa dimasukkan ke dalamnya untuk yang akil. Tapi untuk ghairul akil di sini kita ada perubahan. Nah, perubahannya apa? Nanti perubahannya ada di ujung astagfirullahaladzim, ini belum tak rubah, kayaknya belum tak rubah sampai akhir berarti ini. Deng belah tenan. Oke, kita pakai papan tulis saja berarti. Oke. Baik, contohnya ada rumah. Waduh, saya gambar rumah nih ya. Ginilah ya. Ini gambaran rumah masa kecil saya ini. Oke. Kemudian di situ ada pohon. Nah, ini pohon gambaran kesukaan saya. Oke. Baik. Oke. Kalau satu ini masih satu, atau kita katakan mufrad, bendanya ini tidak berakal dan hanya satu, maka untuk mudzakarnya kita menggunakan hadza. Kurang besar sepertinya tulisan saya. Oke. Oh, sebelah sana kelihatan? Nah, wes. Nah, lumayan besar nih. Hadza untuk tunggal. Yang di sebelah sini karena ini adalah rumah bahasa Arabnya baitun, sedangkan pohon bahasa Arabnya syajaratun. Maka tatkala dia tunggal atau hanya satu saja atau satu pohon saja, menggunakan hadhihi. Apa tadi? Tunggal. Nah, berarti gimana Ustaz kalau misalnya dua? Ini dua, ini lebih dari dua. Betul gini kan? Lebih dari itu gini ya? Oh iya betul. Takutnya saya salah ini. Maka tatkala penunjukannya adalah untuk benda, apakah berubah Ustaz dari yang tadi yang ini? Nah, kalau dua gimana Ustaz? Maka kalau dua tetap hadzani. Hadzan. Dan yang sebelah sini jadi hatani. Sahih kita berarti sahih. Hatani. Nah, maka perbedaannya untuk yang akil dan ghairu akil ada di jamaknya. Tatkala jamak, kata tunjuknya berbeda.
Kalau tadi di akil itu kata tunjuknya adalah haulai dan haulai, maka untuk ismul isyarah li ghairi akil kita menggunakan hadhihi. Hadhihi. Nah, kenapa hadhihi? Karena benda yang tidak berakal ini biasanya jumlahnya lebih banyak ketimbang yang berakal, dan sehingga menggunakan kalimat hadhihi. Nah, berbeda. Sedangkan kalau untuk yang berakal menggunakan haulai. Oke. Baik. Boleh ditirukan? Oh, kita tulis sekalian contohnya. Hadza baitun. Hadzani baitani. Hadhihi buyutun. Sedangkan ini hadhihi syajaratun tulisannya bisa terbaca? Kelihatan? Terlalu kecil nggak? Oke.
Oke, baik. Untuk penulisan yang ini hadani, ini bisa di dua. Warna biru. Ini bisa dua, tapi yang lebih baik, yang lebih sahih fil imla dalam penulisannya tidak menggunakan ini. Jadi tetap seperti ini. Hadani Allah. Seperti ini. Nah, di sini tuh hadani. Oke. Jadi bisa dua. Kalau mungkin teman-teman pernah belajar imla, itu bisa dua, hatani atau hadani, itu bisa ha kemudian panjang, atau juga bisa ha tanpa disambung ataupun disambung. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, monggo. Itu yang kata dari baitun, baitani sama baitun itu kita merubahnya dari mana? Oke. Atau memang sudah ada kata sakotnya gitu? Ya, seperti halnya kalau di dalam bahasa Inggris ada, saya masih belajar, tapi apa namanya? Yang di Jadi seperti itu. Apa? Ya, ada verbnya. Jadi dijamak di dalam bahasa Arab itu, inilah uniknya. Jadi memang kita harus hafalan. oh berarti kata baitana, Baitani. baitani itu emang harus Iya. dihafalkan? Jadi perubahan-perubahannya ini cirinya adalah yang paling gampang ya. Ciri yang paling gampang untuk apakah itu musanna, muzakkar atau jamak, yang paling gampang adalah kalau teman-teman lihat ada alif ini dan juga nun ini, maka bisa dipastikan kalau ini adalah dua. Jadi cirinya adalah hadani, seperti halnya misalnya ini, hada terus hadani baitani, gitu. Jadi saya lupa nama kaidahnya, tapi ini adalah ciri dimana kalau kita melihat itu musanna. Musanna itu adalah salah satu cirinya adalah alif mamdudah ini atau alif tegak ini dan juga nun kasrah. Sehingga tadi sempat disinggung, sehingga tatkala baitani ini nantinya bertemu dengan atau posisinya menjadi mansub, dia akan berubah di sini jadi baitaini. Baitaini. Jadi tidak lagi jadi alif mamdudah. Nah, pertanyaan tadi selanjutnya adalah kenapa kok jadi buyutun? Nah, seperti halnya bahasa Inggris. Butuh hafalan untuk menghafal jamak-jamak ini. Contohnya misalnya apa yang paling masjidun, masjidani, masajid. Masjidun, masjidani, masajid. Jadi memang butuh dihafal kalau untuk itu. Karena bahasa salah satu kuncinya adalah menghafalkan dan dipraktekkan. Kalau untuk bahasa Inggris saya yakin teman-teman insya Allah jauh lebih bisa ketimbang saya. Saya berharap saya juga bisa dengan izin Allah. Belajar insya Allah. Karena belajar bahasa itu asyik dan menyenangkan. Nggak kalah asyiknya dengan matematika kata Jerome Pauline. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Bertanya itu kan cara merubah untuk jamak itu bagaimana ya? Yang Oke. jamak itu kan aslinya ada tak mampu. Ya.
ini. Ya. Nah itu kenapa kok di jamaknya nggak ada tak marfu'nya? Bagaimana cara merubahnya? Oke, untuk cara merubahnya jawabannya sama kurang lebih. Setiap kata itu memiliki jamaknya masing-masing. Bisa dirubah jadi mudzakkar salim, muannas salim, juga bisa jadi jamak taksir. Nah, sedangkan gimana caranya Ustaz merubahnya? Karena itu apa namanya ya? Hak patennya bahasanya seperti itu mungkin. Hak patennya adalah perubahannya akan jadi seperti itu. Maka kalau mungkin teman-teman nanti belajar jauh lebih banyak bahasa, saya yakin akan belajar yang namanya saya dulu sampai pernah lomba-lombaan menghafal kamus. Jadi kamus itu dilombakan untuk dihafal dan diujikan. Nah, bentuk-bentuk perubahan seperti inilah yang nantinya akan kita temukan di banyak sekali kata. Kalau tadi kakaknya bilang, mbaknya bilang tanya, kenapa kok bisa jadi berubah seperti itu? Karena memang patenannya atau perubahannya dari awal memang seperti itu. Ada beberapa kondisi di mana dia bisa tetap jadi muannas salim. Kalau yang ini kan jadi jamak taksir karena dia merubah susunan. Wah, tadinya ada tak marbutohnya kok tiba-tiba sekarang tidak ada tak marbutohnya. Seperti itu. Ada yang lain? Mas siapa tadi yang pulang? Oh, Mas Khair. Oke, Mas. Kalau tidak ada, oh ada, silakan, monggo. Ya, jangan malu untuk bertanya. Kalau saya tidak bisa menjawab hari ini, saya akan jadikan PR buat saya. Apakah ada ketentuan penggunaan jamak taksir dan jamak muannas sama muzakkar? Oke. Misalkan jamak, apakah jamak taksir itu harus dipakai untuk isim-isim tertentu atau gimana? Oke. Untuk itu kalau tidak salah ada beberapa kaidah yang mengikuti wazannya. Wazan itu apa namanya? Perubahan katanya. Tapi kembali lagi tadi, nanti insya Allah itu jadi PR saya, karena itu sepertinya perlu saya lihat lagi di buku. Tapi sejauh yang saya pahami untuk saat ini, semoga Allah tidak mengurangi keberkahan ilmu ini, adalah perubahan-perubahan itu nantinya tergantung dari ya tadi itu kalimat-kalimat setelahnya atau sebelumnya. Kalimat-kalimat itulah yang nanti mendorong akan berubah jadi mudzakkar salim, muannas salim ataupun taksir. Nah, dan ini juga butuh hafalan untuk memahami perubahan-perubahan ini butuh hafalan. Maka sehingga kalimat-kalimat ini banyak dan kata-kata ini banyak sehingga harus banyak membaca. Intinya sih seperti itu. Tapi untuk itu akan jadi PR saya, semoga nanti bisa saya jawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.35. Setelah ini insya Allah akan ada tahsin bersama Ustaz Zul. Sebelum kami akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Zul dan tim dan juga kawan-kawan dan teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Bersyukur diberikan kesempatan dan juga diberikan waktu untuk bisa berjumpa dengan teman-teman. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang masih ismul isyarah. Tapi kalau yang hari ini adalah lil qarib atau sesuatu yang dekat, kita akan membahas ismul isyarah, penunjukan untuk sesuatu yang jauh di minggu depan insya Allah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.